Udah 9 ya? Mm-mm. Oke, baik. Kita mulai ya, Mbak Mas. Silahkan on cam. Ya, on cam. Dimanapun kalian berada, silahkan on cam. Yuk. Cuman 12 orang yang nggak on cam ini lah. Ada yang kurang nanti. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Mbak Mas yang sudah join di awal waktu sesuai yang tadi Bu Mega sampaikan ya. Ini masih ada berapa nih? Dua apa tiga ya yang belum join ya? Kurang kurang dua ya. Kurang dua orang yang belum join. Sambil kita tunggu, kita mulai ya. Karena waktu untuk praktisi mengajar itu nanti menyesuaikan dengan mulainya di screenshot gitu. Oh, Mbak Iza lagi sakit. Semoga lekas sehat ya, Mbak Iza. Kamu habis ngapain, Za? Sakit, Za? Oke, baik. Hari ini pertemuan ke 9 gitu ya. Setelah kemarin pertemuan 8 itu kita sudah UTS dan Anda sudah menyelesaikan proyek untuk apa namanya? Menyelesaikan proyek untuk UTS terkait dengan skrip audio, media audio gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pertemuan 9 bersama praktisi kita. Nah, di sini kita sudah hadir gitu ya. Ada praktisi kita yang sudah hadir yaitu saya biasanya menyebutnya Kak ya. Ini mau disebut Kak apa Bu Jovita, Kak Kak Jo? aja. Boleh. Oke, siap. Ini ada Kak Jovita Ridani gitu ya, yang akan membersamai Mbak Mas semua selama hampir kurang lebih 7 kali pertemuan di semester ini gitu. Nah, sedikit perkenalan gitu ya. Nanti mungkin perkenalan lengkapnya dengan langsung dengan Kak Jovita ya. Sedikit perkenalan, Kak Jovita ini yang sudah sering saya sampaikan di kelas ya. Ini salah satu teman, begitu ya rekan, dulu di sekolahmu yang pernah sempat satu proyek dengan Bu Mega membuat sebuah apa LMS plus media-media pembelajaran yang nantinya digunakan untuk pembelajaran, terutama di pembelajaran biografi. Nah, Bu Jovita ini atau Kak Jo ini ilmunya banyak. Nah, Aduh, harapannya kalian bisa manfaatkan gitu ya kesempatan kita yang saat ini belajar bersama praktisi gitu ya. Nah, apa saja yang nantinya kalian pengen pelajari, nah silahkan nanti aktif untuk bertanya begitu. Mungkin nanti Kak Jo boleh menyampaikan dulu ya, apa saja sih nanti yang selama 7 pertemuan yang akan kita pelajari bersama gitu ya. Dan apa sih nanti yang bisa teman-teman dapatkan dari kelas praktisi ini gitu. Saya nggak lama-lama deh, langsung ke Bu Jovita ya, ke Kak Jo ya. Tapi mungkin harus di screenshot dulu kali ya untuk iya. mepaskan Ini berapa orang waktu. nih? Ini udah kurang satu ya, siapa kira-kira yang belum ini? Kurang Eh, dua apa kurang 11. satu nih? Kurang satu kayaknya. 12 Dua orang, ding ya? Mm-mm. kurang dua ya. Mm-mm. Siapa ini yang belum ini? Coba Fahmi ada nggak? Tadi ada loh Fahmi loh, keluar lagi dia. Fahmi? Nggak ada. Azari ada nggak? Nah, Fahmi sama Azari ya nggak ada ya. Yang lainnya ada ini. Iza ada, tadi ada. Hilmi, mana Hilmi? Oh, ini ada Hilmi. Dea, Hadir Perempuan Ibu. semua ya? ya, iya, iya Kak Jo, cuma satu cowoknya. Ini Iya, kelas-kelas perempuan semua. sekolah cewek ini, heeh, benar. Ayo ini ada Piska ada ya. Berarti cuman Azari sama Fahmi yang belum masuk ya, nggak apa-apa. Mau di screenshot aja langsung ya kali Kak Jo ya. Saya bantu screenshot ya. Boleh. Nanti Ya, saya boleh. kirim ke grup gitu ya. Mm-mm. Oke, Mbak Zahra, silakan dibuka kameranya. Zahra di mana Zahra? Zahra, di manakah dirimu? Boleh dibuka dulu. Kita screenshot ya untuk presensi praktisi ya, Mbak Zahra. Oh, sedang di perjalanan. Aduh, ini anak-anak sibuk sekali ya.
Banyak kegiatan, Ibu. Oke, yuk. Oh, sebentar lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita screenshot, tetap screenshot sekarang ya. 13.05. Oke, sebentar saya ini dulu. Oke, satu, dua, bentar, bentar. Oke, satu, dua. Oke, sebentar saya coba kirim ke grup. Saya nggak, Yumi ini yang belum. Oh, bisa. Oke, sudah dari saya untuk. Jadi tadi hitungannya 13.05 ya Kak Jo ya mulainya ya. Mm-mm. Nanti silakan disesuaikan aja kan kita Yap. agak saklek ya 90 menit. Silakan nanti mau lebih Santai aja. ya, juga nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Oke, itu Oke. dari Bu Mega. Sekarang waktu Anda bersama dengan praktisi yaitu dengan Kak Jo, saya akan persilahkan Kak Jovita untuk apa perkenalan dulu dengan Anda, menyampaikan beberapa hal yang nantinya akan kita pelajari bersama gitu ya. Nah, Mm-mm. Kak Jo ini punya pengalaman yang banyak gitu ya. Bahkan mungkin eh, saya juga sebelumnya belum tahu ternyata Kak Jo itu juga adalah lulusan apa? Desainer pembelajaran gitu ya. Nah, dari mana Kak Jo S2-nya? Oh, S2-nya. Oh, mungkin sekalian langsung aja kali ya. Oh iya, Aja kali ya, siap. Kak. Oke. Dan kalian nanti Ah, silakan ya untuk menyimak. Terima kasih. Itu saja dari saya. Silakan Kak Jo. oke. Makasih ya, Kak Mega. Halo Ya, semuanya. sama-sama. Aku panggilnya teman-teman aja ya. Gak usah adik-adik. Perkenalkan, aku Jovita Ridani. Kalian bisa eh, panggil aku Kak Jo atau Kak Jovita, santai aja. Jadi aku harap sih ke depannya di kelas-kelas aku mulai hari ini dan kelas-kelas berikutnya kita bisa ngobrol santai aja. Jadi mungkin akan agak sedikit berbeda dengan settingan kelas-kelas perkuliahan yang memang kalian udah sering lalui. Jadi karena memang aku pengennya banyak dapat input dan dapat sesi diskusi bareng teman-teman semua. Jadi kita atmosfernya santai aja. Terus nanti kalau misalnya di tengah-tengah aku ngomong ada langsung pertanyaan yang muncul, langsung cut aku aja nggak apa-apa. Jadi bener-bener anggap aku seperti teman diskusi teman-teman semuanya gitu. Itu yang pertama ya. Terus, oh iya, aku perkenalan diri dulu. Tadi aku udah bilang nama aku Jovita. Terus kalian bisa panggil aku Kak Jo. Aku lulusan dari mungkin boleh di show kali ya Kak langsung ya Kak Mega untuk slide-nya yang kedua aja langsung berarti. Jadi aku itu lulusan S1 jurusan Pendidikan Kimia di tahun 2000, wah udah lama banget 2010 angkatan 2010 di Universitas Negeri Yogyakarta. Terus aku melanjutkan pendidikan di S2 di Monash University Australia tahun 2016 kalau nggak salah sampai 2018. Eh, Terus setelah itu ada beberapa pengalaman sih. Iya, boleh di slide kedua. Yap. Jadi ada beberapa pengalaman aku selama ini dari lulus sampai terakhir apa aja sih? Yang pertama mungkin aku akan runut dan sharing ya. Siapa tahu gitu ya dari pengalaman aku teman-teman bisa dapat sesuatu karena memang tujuannya sejujurnya setelah kalian nanti selesai gitu mengikuti semua sesi perkuliahan dari aku pengennya kalian gak cuma mendapatkan skill-skill misalnya hard skill seperti membuat skrip, membuat video, nggak cuma hard skill aja, tapi aku pengen kalian juga dapat sesuatu yang lebih dari itu. Mungkin kalian bisa ngambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman kerja aku selama ini. Ada yang bisa teman-teman, oh kayaknya aku nggak kepikiran nih untuk kerja itu sebelumnya. Oh kayaknya aku bisa deh mulai dengan itu karena levelku sekarang sedang di level ini dan sebagainya gitu. Jadi aku mau sharing aja kerjaan aku mulai dari setelah lulus itu aku sempat melakukan pekerjaan kayak jadi guru les, guru privat, guru di sekolah untuk mata pelajaran biasanya science or chemistry gitu.
Terus baru dari situ aku ngelanjutin pendidikan S2 di Monash itu. Nah, kembali dari Monash tuh, aku eh, ambil pekerjaan masih mengajar waktu itu kimia sama chemistry masih di salah satu bimbel di Surabaya. Jadi terus sembari melakukan pekerjaan itu, aku juga coba tuh untuk nyari pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan waktu zaman itu perusahaan edutech tuh belum terlalu populer gitu. Nah, selama aku ngajar di bimbel, aku juga coba cari tahu ada apa aja sih pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dilakukan oleh lulusan pendidikan gitu selain jadi guru. Karena jujur aja waktu itu aku memang pengen mendapatkan penghasilan yang lebih gitu dari kondisi saat itu gitu ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya kalau memang apa ya pandangan orang-orang terhadap lulusan pendidikan itu kan banyak yang mendiskreditkan dan menganggap bahwa lulusan-lulusan pendidikan terutama guru itu tuh kurang diapresiasi gitu ya dari segi salary, dari segi insentif, dari segi benefits itu tuh memang di Indonesia sendiri masih sangat kurang gitu. Nah makanya dari situ aku coba tergerak nih, nggak bisa nih harus cuan-cuan-cuan gimana nih caranya gitu. Terus dari situ aku coba cari tahu ada apa aja sih kerjaan gitu. Aku coba dari grup-grup gitu, misalnya dari grup alumni, dari platform-platform, misalnya website dari perusahaannya atau kayak platform kayak LinkedIn, terus apa sih loker, platform loker kayak gitu, itu aku juga coba cari. Ternyata aku baru tahu tuh dari situ kalau ada pekerjaan-pekerjaan lain yang memang bisa aku lakukan. Dari waktu itu misalnya aku lulusan pendidikan yang punya konsentrasi di kimia gitu. Oh, ternyata ada pekerjaan-pekerjaan di edutech. Misalnya kalau kalian, oh aku lulusan pendidikan geografi, bisa tuh kerja di edutech yang misalnya sedang mencari konten developer untuk mata pelajaran geografi gitu. Kerjaannya ngapain? Kerjaannya waktu itu bikin konten-konten yang sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi misalnya geografi, bikin soal-soal geografi, terus ngoreksi soal-soal geografi, bisa juga bikin video pembelajaran, video apa pembahasan soal gitu yang sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi misalnya ada pembahasan soal geografi, itu juga tuh dilakukan oleh yang namanya content developer. Dan eh, ada pekerjaan-pekerjaan lainnya, semisal membuat modul gitu ya. Kan ini nih kayak gini nih aku kan pakai presentasi tuh. Nah, edutech tuh juga banyak yang butuh materi-materi kayak gitu untuk murid-muridnya. Nah, itu mereka butuh yang namanya subject matter expert atau kalian-kalian ini. Misalnya kita butuh nih untuk materi geografi, nanti mereka akan cari orang-orang lulusan pendidikan geografi gitu. Yang memang kalau kita compare ya, nggak terus jadi kaya raya gitu sih, enggak sih. Cuman kalau kita compare dengan gaji misalnya guru honorer gitu ya, karena misalnya fresh graduate baru menjadi guru honorer gitu, itu memang lumayan banget gitu kalau kita compare. Nah, mulai dari situ tuh, jadi apa deh yang ada kerjaannya yang kayaknya bisa sesuai dengan expertiseku, aku ambil. Jadi aku ambil kerjaan-kerjaan menjadi content developer di beberapa perusahaan, kayak mungkin kalian juga bisa searching, kayak Ruang Guru, udah pada sering denger ya, pasti ya Ruang Guru ya, tahu ya. Atau Kuiper, tahu Kuiper juga ya. Kuiper kayak gitu, itu dua tuh sih aku ambil kerjaan di situ gitu. Terus baru dari situ sedikit-sedikit karena punya pengalaman ngajar, punya pengalaman menjadi content developer, jadi familiar sama dunia educational technology atau dunia teknologi pendidikan tuh industrinya aku mulai familiar. Jadi jadi sedikit lebih mudah untuk melamar pekerjaan-pekerjaan lain gitu. Nah, baru setelah itu, setelah menjadi content developer, aku melamar pekerjaan lain waktu itu jadi learning content manager. Jadi kayak misalnya tadi nih content developer itu ada content developer geografi, ada content developer kimia, content developer sejarah dan lain sebagainya gitu ya. Orang-orang itu kan ada yang memanage ya. Nah, orang yang bertanggung jawab atas content developer itu biasanya disebutnya learning content manager gitu. Jadi aku bekerja sebagai orang yang memanage si para content developer gitu. Karena dianggap sudah punya pengetahuan
basic skill tentang content developer gitu. Nah, pas aku menjadi learning content manager, aku ketemu sama Kak Mega gitu. Jadi di situ di perusahaan yang sama kita bekerja untuk mengembangkan uh, instructional, gampangannya mengembangkan materi-materi untuk course online gitu. Jadi misalnya untuk mata pelajaran geografi, pembelajaran online-nya kita mau desain, otomatis kita butuh materi-materinya, kontennya, segala macam. Nah, itu pekerjaanku sama Kak Mega di tim yang sama gitu. Nah, baru setelah itu, setelah menjadi learning content manager, aku mulai belajar lagi tuh. Oh, ternyata ada profesi yang namanya lain lagi, bukan hanya content developer. Ada yang namanya instructional designer. Nah, itu aku sekarang kerjanya sebagai instructional designer. Instructional designer tuh apa? Jadi instructional designer itu adalah orang yang bekerja dengan subject matter expert untuk mengembangkan sebuah pembelajaran, biasanya pembelajaran online. Jadi misalnya nih, oke, kita mau bikin pembelajaran online untuk materi geografi kelas 10 gitu. Nah, kita akan undang subject matter expert, biasanya adalah lulusan-lulusan pendidikan geografi kalau untuk mata pelajaran geografi. Nah, untuk yang sebelumnya aku bilang content developer, di situ content developer itu dia bertindak sebagai orang yang membuat konten, tapi dia juga bertindak sebagai instructional designer atau orang yang dianggap tahu tentang bagaimana proses pembelajaran seharusnya terjadi. Jadi dia itu expert di konten geografinya, tapi dia juga dianggap expert di proses pembelajaran yang harus dilalui oleh siswa. Itu sebelumnya. Cuman makin ke sini karena industri teknologi pendidikan tuh makin berkembang, jadi semakin apa ya, semakin canggih lagi, semakin spesifik lagi peran-perannya. Nah, aku baru tahu ternyata jadi dibedakan kalau di perusahaan-perusahaan edutech yang seharusnya ada yang subject matter expert atau orang yang ngerti kontennya, itu bisa lulusan geografi murni misalnya, bisa lulusan pendidikan geografi karena juga tahu kontennya. Nah, dan di satu sisi akan ada orang lain yang paham tentang proses pembelajarannya. Jadi misalnya gini nih, di sini ada Kak Dea gitu ya. Kak Dea adalah subject matter expert untuk geografi. Aku mau bikin materi kayak gini 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 gini. Ini yang mau aku sampaikan topiknya A B C D E. Ini tugas-tugasnya, evaluasinya seperti ini. Terus ini bahan-bahan yang nanti akan bisa dijadikan konten modul. Ini bahan-bahan yang akan bisa dijadikan konten video gitu. Nah, nanti dia akan bekerja sama dengan instructional designer. Di sini aku. Instructional designer ini nggak khusus ke satu mata pelajaran. Jadi dia dianggap tidak terlalu tahu tentang kontennya, tapi dia tahu bagaimana cara seharusnya untuk mendeliver konten tersebut. Aku akan kerjasama nih sama Kak Dea di sini. Oh, boleh, ini boleh kita sampaikan ke siswa, tapi masalahnya gini Kak Dea, kita nggak bisa nih memberikan materi segini banyak dalam satu video, kayak gitu. Nah, itu tugasku tuh, untuk memberikan batasan-batasan dan memberikan pengetahuan-pengetahuan dan info-info itu ke Kak Dea sebagai subject matter expert. Atau misalnya aku bilang, oh, kalau misalnya soalnya kayak gini, biasanya gini masalahnya guru. Oh, kalau misalnya kayak gini, soalnya terlalu susah untuk level murid kita. Biasanya guru memang punya ekspektasi yang lebih kepada siswanya kan. Nah, di situ tugasnya instructional designer atau aku untuk memberikan batasan gitu. Oh, kita belum bisa menanyakan pertanyaan serumit ini kepada para siswa. Oh, kalau ini masih pertanyaannya levelnya terlalu mudah atau ini pertanyaannya terlalu diulang-ulang kayak gitu. Itu tugasnya instructional designer gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang tertarik gitu atau misalnya ada yang bingung apa sih tadi maksudnya istilah-istilah yang tadi aku sebutkan atau apa, boleh banget. Ini diskusi aja ya. Siapa tahu kan nanti teman-teman di sini juga bisa kerja di perusahaan-perusahaan edutech karena memang lumayan ya, Kak Mega ya. Kalau misalnya udah punya pengalaman gaji 2 digit bisa gitu. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Halo Kak, ada Halo, suaranya? ada. Oh ya. Sebelumnya saya Azahra Nadira, Mm-mm. apa sih dengan Halo, diri. panggilannya siapa? Halo Kak,
Zahra aja. Oh, Zahra, oke. Nah, ini sebelumnya Kak, ini ya apa sih tertarik banget gitu ya mendengar cerita Kakak tadi walaupun emang masih baru gitu ya kedengar-dengarnya kayak kata-kata yang belum pernah kita dengar sebelumnya mungkin artinya juga kita masih bingung apa tapi ketangkep gitu kalau eh, pekerjaan itu seperti apa. Nah, yang mau aku tanyain itu jadi pekerjaannya eh, itu tuh bisa WFH atau ke kantor gitu kan? Oh, iya. Iya, iya, bener, 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 bener. Itu pertanyaan yang penting ya, bener. Aku tadi lupa menyebutkan. Jadi, mumpung di sini kan banyaknya ciwi-ciwi ya. Ciwi-ciwi kan kemungkinan besar akan menjadi ibu-ibu nanti ya. Jadi sebenarnya salah satu alasan juga aku kenapa kok bisa kecemplung di dunia edutech itu karena memang aku dulu fokusnya gini Zahra, aku udah ibu-ibu nih. Waktu itu anakku udah satu dan masih bayi gitu. Aku harus aku pengen kerja karena aku kalau nggak kerja stres waktu itu. Terus tapi aku juga masih pengen bisa ngurus anakku yang masih bayi waktu itu gitu. Jadi aku coba cari kerjaan yang memang bisa dilakukannya remote atau dari mana aja gitu. Nah, kerjaan ini kebetulan semua nih yang aku sebutin ini semua tadi kecuali yang ngajar di bimbel. Semuanya itu WFH. Jadi pas aku jadi content developer, pas aku jadi learning content manager, pas aku jadi instructional designer, itu semuanya aku kerjain dari rumah. Jadi aku udah kerja di rumah dari 2000, sekitar 2018-an sampai sekarang itu aku nggak ada kantor. Pindah-pindah perusahaan tapi nggak ada kantornya. Gitu. Gitu sih. Dan enaknya lagi, mungkin ini bisa jadi pertimbangan teman-teman juga. Jadi sekarang tuh aku kerjanya di University of the People. University of the People itu adalah universitas yang ada di Amerika Serikat. Nah, karena memang bisa dikerjakan dari rumah, jadi pekerjaan ini tuh kita punya kesempatan yang lebih luas gitu untuk ngambil pekerjaan-pekerjaan yang gak cuma ada di Indonesia selama kita punya skill setnya. Jadi waktu itu aku juga nggak kepikiran gitu kalau emang ada lowongan yang dibuka untuk kita orang-orang Indonesia gitu dari perusahaan-perusahaan luar negeri. Tapi ketika aku search itu di platform ternyata ada ya walaupun nggak banyak ya dan nggak sering gitu. Eh, tapi itu ternyata ada dan kalau misalnya emang rezekinya ya insya Allah dapat gitu. Gitu sih. Jadi emang WFH sih Zahra. Tuh enak kan? Tuh. Heeh. Bisa sambil jalan-jalan, sambil ke Bali gitu. Kebanyakan emang WFH ya Kak ya. Iya, bener. Work from Saya Bali gitu dulu, kan, Kak. saya dulu juga WFH kan ya waktu kerja sama Mm-mm. di sana ya. Kita nggak pernah ketemu kan, Kak Mega? Maksudnya nggak pernah Belum, face to face ketemu. belum, Iya. belum. Mm-mm. Ya pada saat Gitu. saya kerja sama itu kan saya juga lagi ngajar ini anak-anak ini, ya angkatan Iya, kalian. betul-betul. Kali. Oke, oke. Oke, yuk silakan. Ada lagi nggak? Dan mungkin tambahan ya, maksudnya enaknya lagi kalau WFH, biasanya perusahaan yang WFH itu biasanya kan memang di Jakarta gitu ya. Atau di eh, kota-kota yang memang UMR-nya tinggi gitu. Nah, enaknya jadi kita udah kerjanya di rumah, salary-nya juga kita ngikut sana. Jadi misalnya UMR Jakarta gitu. Ya udah, itu salary kita walaupun kita nggak di Jakarta gitu. Gitu. Itu kerasa banget di aku yang tinggalnya di Jogja. Kalau kalian tahu Jogja itu kan UMR kedua terendah senegara ini atau pokoknya intinya rendah banget kan UMR-nya Jogja tuh. Nah, itu kerasa banget di aku. Mungkin beda ya kalau misalnya teman-teman tinggalnya memang sudah di kota yang UMR-nya tinggi, tapi kalau di aku itu merupakan salah satu keuntungan yang cukup signifikan gitu. Ada lagi nggak sebelum lanjut? Oke, mungkin nanti ada yang ingin Kita di berapa Heeh. punya ketertarikan gitu Kak J. Karena kita Atau mungkin berdua sudah iya, merasakan. atau mungkin di slide ketiga Kak, kita korek-korek Kak. Oke, siap. Lanjut. Ya. Nah, karena balik lagi tujuan terutama untuk pertemuan pertama ini aku emang kayak ingin lebih banyak nggak heavy ke materi, tapi aku pengen tahu lebih banyak tentang apa sih
yang kalian harapkan setelah mengikuti kelas ini. Jadi boleh dari teman-teman semua eh apa ininya? Bahasa Indonesianya apa sih? Memperkenalkan diri, ya. Memperkenalkan diri satu persatu, mulai dari nama, cita-cita kalian apa? Aku kepo banget sama cita-cita teman-teman tuh apa gitu. Terus mungkin alasan atau harapan setelah kalian mengikuti kelas ini tuh apa sih sebenarnya yang kalian expect gitu. Boleh mulai daripada berlama-lama aku tunjuk aja Zahra. Terus nanti Zahra nunjuk yang lain. Cus. Oh, oke. Sebelumnya suaranya jelas atau putus-putus ya? Jelas? Jelas, jelas. Oke, kalau gitu mungkin nggak usah terlalu formal ya. Jadi Mm-mm, nama mm-mm. nama aku Zahra, tadi udah disebutin, panggil aja Zahra. Asalnya dari Bandung, mungkin bukan Bandung sih, Pangalengan ya. Terus kalau sekarang ngekos juga di Tasik. Terus cita-cita, kalau cita-cita dari SD itu emang pengen jadi guru dan eh, apa ya, emang memang sempat berubah gitu ya dari SMP SMA, tapi pas kuliah karena emang dulu suka geografi jadi masuk ke pendidikan geografi. Alhamdulillah cita-citanya juga sampai sekarang masih jadi guru, dan juga apa ya, masih sebenarnya masih bingung sih nanti mau jadi apa. Cuman waktu awal-awal belajar PMPG ini, apa sih, pengembangan media pembelajaran, jadi tahu kan apa sih, luas banget gitu tentang media pembelajaran ini. Dan kepikiran juga dulu, eh, apa sih kalau misalkan kerja di ruang guru bakal kayak gimana. Soalnya kan eh, aku beberapa kali juga ada ada matkul micro teaching. Nah, itu micro teaching tuh jadi eh, apa ya, belajar buat jadi guru tapi muridnya masih teman sekelas gitu. Nah, Mm-mm, jadi mm-mm, simulasi gitu kan. Nah, mm-mm. aku waktu belajar buat micro teaching itu kan dari tadi kayak kayak kata kayak kakak, dari ruang guru, dari Genius, dari Twitter. Nah, dari situ aku juga jadi kepikiran kalau aku kayaknya bisa kalau misalkan ikut, bukan ikut, maksudnya apply nanti kita ke situ juga. Cuman ya belum kepikiran nanti alurnya kayak gimana. Tapi pas udah ngedenger dari Kak Jo tadi, jadi sedikitnya ada gambaran gitu kalau misalkan nanti aku nggak jadi guru juga mungkin bisa eh, apply di ruang guru atau Kuiper atau Jenius dan lain-lain. Mm-mm, Terus mm-mm. yang terakhir, alasan atau harapan setelah mengikuti kelas. Nah, kalau alasan aku masuk kelas ini sebenarnya pertama karena ingin, apa kan semester depan itu ada mata kuliah, bukan mata kuliah, ada eh, mengajar langsung gitu ke Mm-mm. SMA kayak magang gitu. Nah, aku tuh jadi pengen buat pembelajaran biar lebih seru aja gitu. Maksudnya dengan belajar media mungkin bisa ngebantu aku buat di kelas itu lebih interaktif gitu. Soalnya kan anak IPS tahu sendirilah ya kayak Iya, gimana iya, iya. aktifnya. Jadi aku tuh pengen belajar kayak modul juga dan lain-lain. Jadi harapannya nanti bisa bikin sesuatu yang lebih menarik gitu buat pembelajaran di kelas. Terima kasih. Oke, oke. Makasih Zahra. Nunjuk siapa Zahra? Oh ya, mau nunjuk yang off cam dulu deh, Siti Nurhalimah. Silahkan. Siapa tadi? Siti ya? Siti Nurhalimah, Mbak Ima, adakah di situ? Ayo, jangan-jangan kemana nih Mbak Ima nih? Kok tidak ada suaranya? Belum di unmute. Belum di unmute tuh. Halo, Mbak Ima. Atau kayak yang lain dulu ya? Oh, udah nih, udah. Nih, udah. Ya, Ibu ini teh sinyalnya jadi suaranya teh putus-putus Oh, dari Ibu ataupun Kak Jo-nya. oh gitu. Oh, oke, oke. Mau coba Kalau perkenalan aja nggak? Iya, boleh. Mohon maaf ya, tidak bisa on cam. Nggak apa-apa. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nurhalimah, tapi Kak Jo bisa panggil saya Ima aja. Cita-citanya guru
Amin. Terus alasan atau harapan masuk kelas ini, ikut kelas ini, karena tertarik gitu, jadi guru gitu, pengen pengen jadi guru yang kreatif gitu, bisa bikin media ataupun biar anak-anaknya tuh gak bosen gitu. Oh, oke. Baik, makasih ya, Ima. Mau dilanjut ke siapa? Lanjut ke siapa? Eh, Siapa aja Ibu yang belum, Kak? Baru Zahra aja. Oh, mau, mau Sunia Nafisa. Oke, silahkan. Baik, perkenalkan nama aku Sunia Nafisah, dipanggil Sunia aja. Terus kalau cita-cita sebenarnya dari kecil apa ya berubah sampai sekarang, tapi karena udah terlanjur masuk keguruan, Oh, udah jadi terlanjur. udah cita-cita jadi guru aja kayak gitu. Terus kalau alasan milih mata kuliah PMPG yang pertama sama kayak Zahra karena semester depan udah masuk PLP gitu. Jadi eh, matkul yang tepat untuk semester untuk PLP itu PMPG. Terus rencana juga buat nanti skripsi juga niatnya mau ngambil yang pendidikan kayak gitu. Terus harapannya setelah mengikuti kelas ini, jadi saya tuh bisa apa ya, pas nanti PLP tuh harapan saya bisa lebih asik pembelajaran yang dibawakan oleh saya ketika pembelajaran pas PLP. Terima kasih. Makasih, Sunia. Nunjuk siapa? Sania aja. Sania Siapa? Harhayu. Sania Harhayu. Oh ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sania Hatu. Untuk cita-cita mungkin sama ya kayak teman-teman yang lain jadi guru, soalnya kan ya, masih pendidikan geografi. Dan juga untuk alasan milih PMKG ini karena kan sama ya juga sebisa depan kan mau PLP, jadi pengen bisa mengembangkan media pembelajaran yang menarik nanti di kelas mau bagaimana. Nah, kemudian juga untuk harapan ikut kelas ini juga jadi kalau dari selesai satu ini bisa membuat media pembelajaran yang menarik untuk diterapkan nanti di kelas waktu PLT. Terima kasih. Makasih, Sania. Lanjut. Nunjuk siapa? Hilmi Mahmudah. Silahkan. Bismillah, perkenalkan nama saya Mahmuda, asal dari Pangandaran. Mungkin untuk cita-cita itu dari kecil juga pengen jadi guru, cuman masih bingung jadi guru apa, dan ternyata ketika waktu SMA itu eh, di pelajaran geografi itu tertarik, sehingga saya mengambil jurusan pendidikan geografi di Unsil gitu. Terus alasan atau harapan setelah kelas ini nggak jauh beda dari teman-teman yang lain, karena saya ingin menjadi guru yang tidak hanya melakukan pembelajaran dengan menggunakan PPT saja. Saya juga pengen anak murid saya nanti tuh ketika di kelas tuh mereka enjoy dengan media yang saya terapkan gitu. Mungkin dari saya segitu, Kak. Makasih. Lanjut ke? Boleh ke Denok Hani. Eh, Sebelumnya, terima kasih. Halo Kak, perkenalkan nama saya Denok Hani, bisa dipanggil Denok, saya berasal dari Sukabumi. Nah, kalau ditanya untuk cita-cita, sebenarnya kalau ngomongin cita-cita itu masih bingung ya Kak, saya itu pengen jadi apa cita-citanya. Tapi seiring perkembangan waktu, kayak saya tuh berpikir ya udah mungkin jadi guru asik gitu ya Kak. Nah, terus waktu pas SMA saya tuh tertarik dengan mata pelajaran geografi. Terus guru saya juga memberikan motivasi bahwa kayaknya saya itu ada peluang besar di geografi. Nah, setelah itu saya tuh mulai menekuni geografi, terus mengambil jurusan pendidikan geografi, akhirnya berkuliah itu. Nah, kenapa alasan mengambil pengembangan media pembelajaran geografi itu karena menurut saya
media pengembangan media pembelajaran geografi itu sangat penting karena nanti kan kita itu akan menjadi guru ya Kak, guru apalagi guru milenial di zamannya anak-anak sekarang ini. Nah, menurut saya kayak penting aja gitu kalau media pembelajaran ini supaya kita tuh nanti saat menjadi guru tuh kayak nggak terkungkung kayak teman-teman tadi, nggak hanya ada di metode ceramah dan juga PPT gitu kan pasti bosan kayak kita juga Mm-mm. sekarang sebenarnya agak sedikit kayak gitu-gitu aja. Nah, nanti itu saya tuh pengen membawa perubahan gitu, Kas. Kayak menerapkan pengembangan media-media yang lain supaya nanti ketika saya menjadi guru, saya itu bisa membuat anak-anak muda itu lebih menyukai untuk belajar lebih banyak lagi. Kayak gitu, Kak. Terima kasih. Makasih, Deno. Lanjut ke siapa? Oh iya, lanjut ke Dea. Halo Kak Jo, Halo. perkenalkan nama aku Dea Sri Mulyani, biasa dipanggil Dea, asal dari Ciamis. Cita-cita aku tuh pengen jadi pegawai dinas gitu, karena Waduh. terinspirasi dari pekerja pengen jadi Beda pegawai sendiri nih. dinas, Beda sendiri. karena terinspirasi gitu dari pekerjaan orang tua juga. Tapi karena aku pernah ikut tes IQ gitu pas SMA dan potensi aku ada di bidang kependidikan gitu untuk mengajar. Jadi aku pilih eh, eh, jurusan yang ada di keguruan gitu di FKIP. Alasan aku mengikuti kelas ini yang pertama sama juga gitu sama kayak teman-teman karena semester depan itu ada PLP gitu yang terjun langsung buat ngajar ke sekolah. Jadi kayaknya eh, matkul pilihan ini tuh cocok gitu buat aku ambil di semester ini. Terus ngeliat juga matkul-matkul pilihan yang lain tuh ada geofisik sama geososial itu kayaknya bisa diambil gitu di semester depan. Jadi daripada aku hilang kesempatan gitu buat ngambil yang ke pendidikan, akhirnya aku ambil aja gitu yang PMPG karena Hmm. takutnya kalau semester depan nggak ada aku nyesel Ya, gitu. ya, Jadi ya. mumpung masih ada, ambil aja di semester sekarang. Hmm. Buat temen yang lain, aku pilih Ayuni. Makasih deh ya. Sama-sama, Kak. Hai, hai Kak Jo. Halo. Maaf ya suaranya agak serak lagi batuk. Nggak apa-apa. Ya, nama aku Ayuni. Eh, nama lengkap Ayuni Dwi Lestari. Aku asli dari kota Tasik, Kak. Dan berbicara cita-cita, banyak banget cita-cita aku, Kak. Aku pengen punya financial freedom. Aku pengen jadi guru. Terus aku juga pengen jadi public speaker, Kak. Dan Oke. Makanya ya, serak ya. ya. Sering ngomong. Dan untuk guru itu emang prioritas. Kak, aku pengen jadi guru. Sekarang juga aku sudah curi start. Aku udah ngajar di satu yayasan. Cuma ngajarnya itu bukan geografi, Kak. Tapi Mm-mm. ngajar kayak ngajar ngaji, terus Mm-mm. tentang ilmu-ilmu agama gitu. Mm-mm. Dan itu udah berjalan 4 tahun. Aku udah dari SMA itu udah ngajar. Dan untuk apa ya? Untuk public speaker juga, aku kan sering kegiatan-kegiatan aku di Instagram ya Kak. Mm-mm. Dan itu tuh alhamdulillah punya feedback. Jadi banyak yang ngundang buat isi sosialisasi ataupun beberapa seminar gitu. Mm-mm. Selebgram ya? Dan Amin enggak sih gitu. Kak, tapi mau, Amin. Ya, tapi amin mau. berarti. Amin. Gitu. Dan itu tuh emang sekarang apa sih Kak punya tujuan yang sama kayak Kak Jovita dulu, cuan 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 gitu ya. Karena ya karena itu kebutuhan dan keadaan di keluarga juga gitu yang menuntut punya ambisi seperti itu akunya gitu. Jadi alhamdulillah dari eh, apa ya sampingan mungkin ya sampingan seperti itu tuh ada buat jajan, buat beli skincare gitu. Dan Mm-mm. itu tuh alhamdulillah aku bisa
sendiri gitu, pakai uang sendiri gitu. Terus kenapa aku bisa bawa kelas ini PMPG? Karena memang kesadaran aku yang apa ya, di kelas tuh kalau lagi ngajar itu suka monoton kan ya Kak. Karena sadar kalau media itu penting banget gitu Kak. Jadi setelah dari matkul media pembelajaran sebelum pengembangan ini, aku udah punya apa ya, strategi ataupun rencana aku harus lanjut di pengembangan gitu, supaya di kelas aku nanti kalau misalkan aku udah jadi guru itu bisa lebih apa ya, lebih ramai lagi gitu, dan juga lebih kreatif lagi kelasnya gitu. Karena kalau misalkan permasalahan-permasalahan sekarang di sekolah itu, khususnya di geografi, memang dalam medianya gitu. Terlebih dari geografi itu butuh apa ya, butuh alat-alat yang lebih gitu. Seperti drone yang kayak gitu dalam matkul sih. Itu kan susah sekali ya, Kak. Mahal juga. Nah, ada alternatif yang lebih murah ya. Mungkin eh, aku bisa ngembanginnya di medianya gitu, Kak, supaya anak-anak itu lebih paham gitu nanti materinya. Gitu aja sih Kak dari aku. Terima kasih. Makasih. Untuk teman selanjutnya yang belum itu siapa ya? Siapa yang belum Piska. ya? Piska. Silahkan. Halo Kak, perkenalkan nama saya Piska. Nah, untuk cita-citanya belum kepikiran sih sampai sekarang. Karena untuk menjadi guru saya pribadi belum siap. Nah, alasan mengambil PMPG ini karena sama kayak teman-teman yang lain, buat pembekalan semester depan PLP. Nah, untuk harapannya mungkin karena kebanyakan di guru SMA geografi itu kebanyakan metodenya tuh masih ceramah gitu. Nah, saya ngambil PMPG ini karena biar menciptakan kelas yang lebih asik gitu, dan murid-murid itu tidak bosan gitu ketika belajar geografi itu. Mungkin itu saja sih. Saya tunjuk Ija boleh. Silahkan Iza. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam Kak, soalnya lagi sakit. Gak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Iza Renita, asal saya dari Bangka Belitung, tapi sekarang lagi di Tasik. Cita-cita saya mungkin dari kecil itu berubah-ubah ya. Yang pertama pernah pengen jadi dokter hewan, tapi takut gitu sama hewan. Terus jadi seniman gitu. Pas SMA ada usulan dari guru gitu biar masuk geografi aja gitu, karena kan nilai geografi juga lumayan gitu. Nah sekarang jadinya keterima di Unsil buat geografi. Mungkin kalau jadi guru belum terlalu siap ya, karena saya belum begitu sabar gitu menghadapi anak-anak nantinya yang bakal diajar gitu. Nah, alasan saya mengambil mata kuliah PMPG ini sama juga ya seperti teman-teman lainnya, yaitu untuk pembekalan buat semester depan gitu, PLP. Buat harapan setelah mengikuti kelas ini tuh diharapkan pas PLP nanti bisa menciptakan gitu, membuat media yang lebih interaktif gitu, biar suasana kelasnya itu lebih asik dan siswanya itu nggak cenderung bosan gitu ketika mengikuti pembelajaran yang bakalan diajarin nanti. Mungkin segitu aja Kak dari saya. Ya, makasih Iza. Lanjut milih siapa? Ada yang belum? Saya Kak. Boleh, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Azri. Cita-cita saya menjadi guru. Terus alasan ataupun kenapa memilih PMPG karena pengen menjadi pengendali anak-anak IPS. Karena saya tahu anak-anak IPS itu biasanya luar biasa
ada-ada aja kelakuannya gitu. Karena ketika tidak menjadi pengendali mereka, saya yang akan kalah gitu. Dan Waduh, oke. ya, Ini mau perang nih. apalagi kan tubuh saya kecil, pendek gitu. Jadi ketika saya tidak menggunakan ataupun memiliki media yang cukup menarik untuk anak-anak ini, saya yang akan tidak dihargai seperti itu, Kak. Harapannya ya jadi pengendali anak-anak IPS aja lah. Oke. Oke, makasih ya Zari. Ada lagi ya kayaknya yang belum ya? Siapa tuh? Kayaknya cowok ya, Hilmi. Fahmi, Silakan. kalau yang kemarin Fahmi ada Kak di sini? Ada nih. Yang pink-pink ini bukan? Fahmi ada nggak? Coba cek. Halo, Fahmi. Oh nggak ada ya, Fahmi ya keluar ya? Di sini sih ada ya, Kak? Oh ada, di sini Kak Ada. satu. Boleh di-unmute. Satu-satunya cowok nih. Yang satu-satunya, tadi saya nggak muncul ya. Oh ini ada Fahmi. Iya, ada. Sudah saya unmute loh. Sudah saya unmute. Halo, kamu di situ enggak? Oh iya, jadi mungkin sambil nunggu Fahmi ya Kak Mega. Aku tadi lupa menyampaikan kalau nanti selama beberapa pertemuan ke depan juga semisal aku nanti akan lempar pertanyaan atau tanya pendapat ke teman-teman, nanti keaktifan teman-teman itu akan aku record dan aku catat gitu. Terus itu bisa menjadi tambahan poin yang nanti akan aku sampaikan ke Kak Mega gitu ya. Jadi jangan dianggap nanti keaktifan teman-teman tuh bakal mubazir, enggak, tenang aja. Itu nanti akan dicatat dan disampaikan ke Ibu Mega yang mulia. Tenang aja gitu. Ini Fahminya belum ada, Bu. Tidur apa ya? Fahmi kamu tidur ya? Fahmi. Iya, mungkin dia di mana gitu. Nggak apa-apa. Mau Ya, lanjut aja? lanjut aja Kak. Oke. Kalau gitu lanjut aja ya ke tujuan pembelajaran gitu. Ini pun kalau misalnya nggak selesai pun, ya semoga selesai ya. Harusnya sih selesai. Tapi kalau misalnya pun nggak selesai, nanti tenang aja masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mencicil. Jadi kita belajarnya santai dan tidak perlu terburu-buru. Di sini diharapkannya ya, nanti setelah pertemuan pertama ini, teman-teman nanti akan bisa mencapai beberapa tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, mengenal industri teknologi pendidikan saat ini gitu, singkat aja nanti kurang lebih seperti apa, terus dapat mengetahui jenis-jenis konten pembelajaran dalam industri teknologi pendidikan, itu nanti ada apa aja, terus juga ada diharapkan nanti teman-teman bisa menjelaskan tentang kenapa sih video pembelajaran itu penting untuk kita pelajari sekarang gitu, terutama konteksnya di dunia teknologi pendidikan. Kemudian juga yang tadi yang nomor 2 itu jenis-jenis konten pembelajaran. Nah, yang nomor 4 itu jenis-jenis video pembelajaran. Jadi nanti video pembelajaran secara spesifik itu juga akan ada jenis-jenisnya sendiri. Nah, nanti terus yang terakhir teman-teman juga akan belajar sedikit mengenai yang namanya microlearning. Kalau nggak salah waktu itu Kak Mega pernah cerita juga kalau teman-teman udah sering dikasih tahu nih tentang microlearning gitu. Nanti akan aku singgung juga secara singkat aja karena akan ada sedikit hubungannya dengan prinsip kita dalam mengembangkan yang namanya video pembelajaran itu sendiri. Jadi nanti diharapkan di akhir pertemuan gitu, teman-teman tuh akan punya yang namanya produk gitu. Produknya adalah project-project yang dikerjakan selama mata kuliah ini. Kayak kemarin aku dengar katanya teman-teman udah disuruh untuk membuat audio ya, media pembelajaran audio gitu. Nah, itu juga salah satu produknya teman-teman. Nanti setelah ini diharapkan teman-teman bisa memproduksi at least skrip video pembelajaran gitu
yang memang baik dan benar sesuai dengan kaidahnya gitu. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti diharapkan setelah ini teman-teman akan mengupload atau memasukkan gitu produk-produk yang sudah dibuat kayak misalnya tadi audio atau misalnya nanti di akhir pembelajaran akan membuat video pembelajaran sederhana gitu. Produk-produknya itu akan dimasukkan ke dalam suatu platform yang namanya LMS atau Learning Management System. Nah, di LMS itu nanti akan diintegrasikan tuh semua materi-materi dan produk-produk yang sudah diproduksi oleh teman-teman. Terus apa sih pentingnya punya punya produk-produk itu? Jadi produk-produk itu pertama nanti bisa teman-teman gunakan pas ngajar gitu. Jadi misalnya nih nanti 12 orang kan ya, 12 orang dibagi menjadi 3-4 kelompok. Masing-masing kelompok bikin satu video kasarannya gitu. Nanti berarti akan ada 3-4 video. Nah, 3-4 video itu aja udah bisa teman-teman pakai untuk ngajar gitu. Terus kalau emang konsentrasinya ke mengajar menjadi guru, atau kalau misalnya memang lebih jauh lagi kayak misalnya tadi Zahra, wah aku kayaknya tertarik nih untuk apply ke ruang guru Kuiper gitu-gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan itu nanti akan tanya yang namanya portofolionya teman-teman. Jadi oke ya udah kita interview ya, boleh submit portofolionya dulu nggak? Nah portofolio itu adalah semua pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang teman-teman sudah apply. Jadi misalnya melamar menjadi content developer, mungkin punya nggak video saat mengajar yang sudah teman-teman produksi? Mungkin punya nggak modul yang sudah pernah teman-teman bikin? Punya nggak infografis yang pernah teman-teman desain kayak gitu-gitu? Itu namanya portofolio. Nah ini, kalau misalnya nanti teman-teman membuatnya dengan serius, bisa menjadi portofolio yang bagus dan bisa digunakan untuk saat teman-teman mau apply pekerjaan di perusahaan-perusahaan berbasis teknologi pendidikan gitu, karena mereka biasanya nanya tuh, ada portofolio nggak, udah pernah bikin apa aja. Nah ini bisa banget dan akan menjadi kayak pegangan teman-teman buat curi start gitu. Biasanya orang-orang fresh graduate kan nggak semuanya memproduksi sesuatu kan. Nah buat teman-teman di sini yang ikut mata kuliah ini, at least sudah punya sesuatu yang udah bisa kalian tunjukin nantinya gitu, kurang lebih kayak gitu. Boleh next Kak Mega? Halo Kak Mega? Boleh. Ya, Boleh next. Terima kasih. ya boleh. Oke. Maaf ya sambil nyam gitu. Oke. Gak apa-apa. Oke, yuk. Terus, nah ini aku mau menampilkan sedikit. Ada segini banyak nih edutech yang saat ini ada di Indonesia gitu. Dari teman-teman ada apa aja nih yang udah familiar? Nih aku cat nih poinnya, siapa yang jawab? Tadi udah ruang guru Kuiper ya, Genius udah disebutin. Ada lagi nggak yang pernah lihat yang lainnya? Ko.learn, Kak. Mana? Ko.learn? Nah, iya, Ko.learn. Oh, oke. Iya, ada tuh. Ko.learn. Iya, dia juga terkenal ya. Terus ada lagi nggak yang pernah lihat lainnya? Bentar, ada Pahamiti, ada ruang guru yang jawab Pahamiti, ruang guru. Ada Mm-mm. kita. Pahamify, ruang guru. Wih. Meja kita. Oh, ada yang pernah dengar meja kita ya? Ada lagi nggak? Brainly. Brandly. Sahabat kita semua ya. Siapa tadi yang ngomong Brandly? Eduka, iya. Zenius ya. Betul. Jadi emang kalau teman-teman lihat di sini nih, ada banyak banget edutech yang sudah berkembang di Indonesia sekarang, dan masing-masing dari edutech ini tuh mereka punya bidangnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih, untuk Zenius, Ruang Guru, Kuiper yang paling banyak kita tahu, Pahamify gitu, Eduka, itu tuh mereka memang konsentrasinya di K-12 atau di mata pelajaran mulai dari PAUD sampai SMA kelas 12 tuh. Mereka konsentrasinya di situ. Terus kalau misalnya kayak yang lain, ini ada Eduka Studio. Eduka Studio dia fokusnya di early childhood. Jadi memang dia ya udah bikin kontennya untuk anak-anak
early childhood atau untuk anak-anak misalnya PAUD, anak-anak TK gitu. Terus misalnya yang lain yang pernah aku lihat adalah Co-Learn gitu ya. Di Co-Learn itu dia berarti fokusnya ke LMS atau ke pengembangan learning management system gitu. Mereka nggak terlalu fokus di pengembangan konten-konten kayak mata pelajaran geografi gitu-gitu ya. Mereka fokus utamanya itu di LMS gitu. Terus juga tapi tidak menutup kemungkinan kayak misalnya sekarang ruang guru tuh udah merambah kemana-mana tuh. Dia udah nggak cuma di K-12 aja, dia juga udah kerja sama Scooters misalnya di bidang beasiswa beasiswa untuk luar negeri gitu. Terus juga ada di sini apalagi nih, Revoyu. Revoyu itu lebih ke vocational training atau kayak skill-skill khusus kayak misalnya digital marketing, product management kayak gitu. Nah, itu tuh bidangnya sih Voyu Binar tuh. Itu di situ tuh. Gitu. Terus ada juga yang di bahasa kayak misalnya Cakap itu mungkin teman-teman pernah lihat gitu. Cakap itu juga memang fokusnya di bahasa kayak bahasa Inggris gitu-gitu. Gitu ya. Jadi di sini memang banyak banget apa bidangnya masing-masing dan keuntungan kita sebagai lulusan pendidikan adalah kita tuh bisa masuk ke semuanya ini. Karena mau gimana pun, apapun bidangnya, mereka itu butuh orang-orang yang memang expert di bidang pendidikan karena itu inti dari apa yang mereka jual gitu ya. Kayak LMS ya, Learning Management System, walaupun misalnya mereka mengembangkannya sistemnya, tapi dia tetap butuh pengetahuan dari orang-orang pendidikan kayak sebenarnya learning management system yang baik itu tampilannya seperti apa, bagaimana yang membantu para murid dan lain sebagainya. Itu peran kita bisa masuk ke semuanya gitu ya. Boleh di next Kak Mega. Terima kasih. Nah, ini di sini juga teman-teman bisa lihat ini aja bahkan tuh data tahun 2018 ya. Karena ini yang paling baru yang aku bisa dapat. Udah di 2023 pasti udah lebih banyak lagi, tapi di sini makin terutama di 2013-2015 itu ini tuh data number of new firms. Jadi jumlah perusahaan yang baru terbentuk, bukan jumlah secara keseluruhan. Makanya kenapa datanya naik turun ya. Jadi ini adalah jumlah penambahan dari perusahaan barunya gitu. Di sini bisa dilihat bahwa ternyata nggak sedikit perusahaan-perusahaan baru yang terbentuk terutama di bidang teknologi pendidikan. Ini aja barunya berarti totalnya pasti akan lebih banyak lagi daripada ini gitu. Boleh di next Kak Mega? Ya. Nah, ini adalah bocoran. Jadi, katakanlah ini adalah konten-konten yang biasanya diproduksi oleh suatu perusahaan teknologi pendidikan gitu. Jadi kalau teman-teman di sini bisa lihat, ini adalah sebenarnya konten yang diproduksi oleh salah satu perusahaan di mana tempat aku kerja sebelumnya. Jadi di situ kita bisa memproduksi berbagai banget jenis konten pembelajaran. Ada yang digital, ada yang non-digital. Kita bahas dari yang sedikit dulu kali ya. Yang non-digital, di situ bisa dilihat memproduksi yang namanya printed media, itu ada buku. Jadi kita juga memproduksi buku gitu. Bukunya bisa buku-buku misalnya short story gitu buat anak-anak PAUD gitu. Kita juga memproduksi worksheet. Jadi buku worksheet itu tuh banyak diproduksi untuk level-level early childhood kayak PAUD gitu. Jadi misalnya kita bikin worksheet tuh apa ya biasanya? Lembar kerja untuk latihan gitu ya. Untuk anak-anak PAUD atau anak-anak TK misalnya mereka mau latihan menulis gitu, menyambung titik-titik kayak gitu-gitu, itu kita juga produksi tuh dulu di perusahaan yang sebelumnya di sekolah.mu namanya. Terus kita juga ini kayaknya ada yang belum ada di sini. Kita juga memproduksi yang namanya toolkit. Nanti aku akan show setelah ini. Jadi toolkit itu adalah semacam seperangkat alat-alat yang bisa digunakan
untuk anak-anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran tertentu gitu. Biasanya kayak misalnya kalau teman-teman pernah lihat ada alat-alat yang isinya benang-benang, terus lem, terus serbuk-serbuk, terus nanti di situ ada tujuan pembelajarannya, misalnya membuat apa, misalnya membuat gunung meletus gitu ya dari cairan-cairan apa, eksperimen gitu-gitu. Nah itu tuh namanya toolkit. Jadi mereka bisa langsung melakukan kegiatan hands-on, terus untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Terus selain non digital, ada juga nih pelajaran digital, misalnya yang audio yang teman-teman udah produce itu ada juga memang diproduksi di perusahaan kita sebelumnya. Jadi kita memproduksi podcast gitu ya, percakapan seperti podcast-podcast pada umumnya. Terus kita juga memproduksi audible book, jadi buku dibacakan gitu. Itu juga kita produksi. Terus juga ada lagu gitu, bahkan kita juga kemarin tuh produksi. Jadi lagu-lagu biasanya untuk anak-anak TK gitu yang emang lagu-lagu pelajaran gitu. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Masih panjang nih. Kalau ada boleh ya, nanti langsung di komen. Nanti akan aku langsung bacain, nggak apa-apa. Kalau gitu lanjut ke konten digital yang bentuknya teks atau grafik gitu. Jadi untuk yang bentuknya teks atau grafik itu kita memproduksi buku-buku kayak e-book, storybook atau buku cerita, terus juga infografis. Kalau nggak salah aku dengar juga dari Kak Mega teman-teman sempat diinstruksikan untuk membuat infografis di mata kuliah lainnya gitu ya. Nah itu juga memang kita memproduksi gitu karena memang infografis itu sendiri tuh ada ilmunya gitu. Kita nggak bisa orang yang tahu kontennya aja belum tentu bisa bikin infografis, tapi orang yang punya ilmu desain belum tentu bisa membuat infografis yang baik kalau dia nggak ngerti kontennya. Jadi itu adalah kombinasi pemahaman dari memahami kontennya, tapi juga memahami bagaimana cara menyampaikannya dengan baik dalam bentuk dan format infografis gitu. Terus juga sebelum kita masuk ke video, ada yang namanya interaktif media. Jadi dulu kita juga memproduksi nih mini-mini games gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya platform H5P. Jadi H5P atau H5P. Itu tuh adalah suatu platform di mana kita tuh bisa bikin kayak kegiatan simple yang seperti games yang memang bisa bisa diintegrasikan ke learning management system. Jadi nanti orang atau students yang mengakses learning management system itu dia akan bisa melakukan kegiatan di situ kayak melakukan drag and drop gitu, words atau misalnya klik-klik nanti ada muncul keterangan-keterangan tertentu gitu. Itu kita produksi mini games kayak gitu. Terus kita juga waktu itu bikin clickable content. Jadi ada konten yang simple bisa diklik-klik nanti muncul jawabannya kayak gitu, itu kita juga bikin. Terus ada juga waktu itu kita sempat mau mengembangkan yang namanya virtual tour. Jadi virtual tour tuh kayak teman-teman mungkin pernah lihat di YouTube live tour gitu yang pakai kayak semacam kamera khusus yang bisa teman-teman lihat 360 gitu. Nah, itu juga waktu itu kita dalam tahap mengembangkan virtual tour kayak gitu. Nah, untuk video ini nanti akan aku sampaikan lagi aja di video di slide yang selanjutnya. Biar nggak usah ngulangin. Lanjut boleh kami Kak? Nah, ini ya. Aku yakin teman-teman di sini juga udah hatam lah ya, udah pinter-pinter banget gimana sih caranya bikin infografis atau grafis konten gitu yang menarik. Nah, jadi kalau lihat ini semuanya tuh produksi yang kita jual gitu. Mungkin teman-teman udah punya, apalagi anak zaman sekarang kan, kalian kan anak zaman sekarang ya, udah melek banget IT, udah sangat amat fluent untuk apa sih? Untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa melakukan edit, misalnya edit video, edit grafis kayak gitu-gitu. Aku yakin kalian udah canggih banget. Itu tuh sebenarnya bisa kalian jual gitu. Mungkin kan juga teman-teman tahu ya, ada banyak orang yang jualan desainnya di Canva gitu.
Dan ini adalah mungkin simple-simple kayak gini ini kan sebenarnya bisa ya kita produce di Canva gitu. Kalau misalnya kita langganan Canva Premium bajakan 5.000 dari Shopee terus kita bikin kayak gini-gini, nah itu kan bisa gitu. Karena emang simpel banget gitu, ini kan bener-bener cuma tinggal naro-naro gitu. Terus apalagi kalau yang punya sense sense artnya tuh tinggi pasti bisa memproduksi produk-produk grafis yang bagus gitu. Ini kayak gini nih, yang sebelah kiri itu adalah worksheet, jadi nanti anak-anak itu bisa mengerjakan di lembar kerja ini gitu, terutama untuk anak-anak PAUD TK. Nah, terus yang kedua ini ada infografis ya. Di sini ada ya informasi-informasi yang disampaikan secara grafis gitu dengan cara yang menarik dan jelas. Terus ada yang namanya digital asset. Jadi digital asset nanti kalau misalnya teman-teman nih suatu saat siapa tahu ya ketemu siapapun gitu yang memang expert di bidang teknologi pendidikan, terus dia ngomongin aset-aset digital gitu. Apa sih aset digital? Aset digital itu adalah kasarannya, kalau kita ngomongin gambar, berarti ya gambar-gambar yang mereka simpan untuk bisa digunakan kembali di eh, produk selanjutnya. Jadi misalnya kayak gini nih. Ini kalau teman-teman lihat nih, cari 5 perbedaan. Ini kan ada gambar anak perempuan, anak laki-laki, nenek-nenek, tenda-tenda, terus ini ada gambar gula, gambar tepung apa nih ya, beras ya, beras gitu. Nah itu tuh aset-aset digital gitu. Jadi kalau orang grafis di dunia teknologi pendidikan, mereka tuh akan punya potongan ini satu-satu. Jadi bukan ini satu satu halaman ini udah aja gitu, enggak. Mereka nih punya nih potongannya satu-satu. Gambar cewek ini sendiri, gambar neneknya sendiri, gambar tendanya sendiri. Nah itu namanya aset digital gitu. Nah itu eh, penting karena nanti bisa digunakan kembali untuk memproduksi konten-konten yang lain. Atau mungkin kalau teman-teman buka Canva, itu kan banyak banget ya aset digitalnya. Ada gambar-gambar yang bisa kalian drag and drop, terus baik itu gambarnya animasi atau gambar-gambar asli kayak yang beras ini, itu semuanya aset digital gitu. Terus ada storybook di sini. Nah, kalau storybook biasanya memang prosesnya agak lain nih teman-teman, karena si storybook ini tuh digambar sendiri. Memang ada si desainer grafisnya gitu yang menggambar dengan bukan apa sih, kayak toolsnya mereka sendiri. Mereka gambar satu-satu tuh, cuman versi digital gitu. Ini beruangnya dia gambar sendiri. Ini kalau kalian lihat ini kan gambaran ya, nggak kayak yang si gambar perempuan laki-laki, anak perempuan anak laki-laki ini beda nih. Nah kalau storybook tuh digambar satu-satu gitu, kayak proses menggambar seperti pada umumnya di atas kertas, cuman ini versi digital gitu. Gitu biasanya proses pembuatan kalau untuk yang storybook. Boleh di next Kak Mega? Nah, ini nih. Ini yang tadi aku sebutkan yang namanya toolkit. Jadi toolkit ini kita jual nih. eh Misalnya mana ya yang paling simple nih deh, yang gambar Gunung Merapi yang kedua dari kiri nih. Ini tuh kita jual nih bubuk-bubuknya nih, bubuk-bubuk eksperimennya. Terus di sini ada cuka juga. Terus ada botolnya. Terus ada guideline-nya atau handbooknya. Terus ada apa? Ini namanya nih pewarnanya gitu. Itu kan sebenarnya orang kalau misalnya mau beli satu-satu gitu di Shopee ya bisa juga. Tapi ternyata kita melihat nih kebutuhan dari misalnya para orang tua muda gitu ya. Orang tua muda gitu kan kebanyakan sibuk ya memang. Nah, mereka pengen ngasih kegiatan yang bermanfaat dan seru untuk anak-anaknya. Jadi perusahaan-perusahaan ini nih bikin nih, atau toko-toko ini bikin untuk mem apa ya, mengcombine semuanya sesuai dengan tujuan pendidikan, tujuan pembelajarannya apa gitu. Misalnya tujuan pembelajarannya untuk dapat mengetahui reaksi antara A dan B, itu hasilnya apa dalam bentuk eksperimen gunung berapi gitu misalnya gitu. Nah itu nanti tujuan pembelajarannya apa, berarti kegiatannya apa, mereka menyediakan alat-alatnya, jadi anak-anak di rumah misalnya dengan pendampingan orang tua atau misalnya anak-anaknya sendiri, mereka bisa membuat itu sendiri gitu menjadi kegiatan mereka di rumah gitu. Ini dijual nih kan satu-satu, padahal ini cuman misalnya isinya yang paling kiri nih, ini cuman lakban, terus kayak sendok warna putih itu, terus ada kayak tali-tali, terus kayak lidi, terus tutup-tutup, itu kan simpel banget dan murah banget ya. Nah
tapi itu dijadikan satu untuk menjadi suatu kegiatan yang menarik gitu. Nanti perusahaan-perusahaan itu tinggal membuat handbooknya atau guideline-guideline-nya aja gitu. Banyak juga industri rumahan yang memang mengembangkan ini juga sih, nggak cuma perusahaan. Boleh dilanjut, Kak Mega? Nah, tadi kan teman-teman semua udah lihat ya, ada banyak banget jenis-jenis konten yang memang dijual gitu oleh perusahaan, oleh company-company di industri teknologi pendidikan ini nih. Nah, tadi juga aku sempat mention sedikit, ada yang namanya video pembelajaran. Memang video pembelajaran itu adalah senjata utama atau jualan utama biasanya dari para perusahaan teknologi pendidikan itu gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman buka websitenya Ruang Guru atau buka websitenya Genius gitu, biasanya mereka tuh mencantumkan kalian setelah berlangganan akan bisa mengakses sekian puluh ribu video pembelajaran gitu. Nah, itu memang jualan utamanya mereka karena dengan gitu kan orang tertarik untuk berlangganan untuk bayar gitu ya ke mereka. Oh, kalau kita bayar kita bisa mengakses semua video-video itu karena memang video pembelajaran itu merupakan salah satu media pembelajaran yang dianggap paling mudah diserap oleh murid gitu. Dan di sisi lain memang pembuatannya termasuk salah satu yang paling rumit gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat dari Ruang Guru aja ada 70.000 video pembelajaran itu di tahun 2000 kalau nggak salah aku data di tahun 2020 atau 2021. Sekarang pasti udah lebih banyak lagi. Pahamify udah ada 20.000 konten pembelajaran yang mana mayoritasnya adalah video. Zenius ada 80.000 video. Terus Kuiper ada total 1.000 jam video gitu. Nah, kalau teman-teman bayangin nih, segini banyak video itu yang memproduksi siapa lagi kan kalau bukan anak-anak, otaknya tuh siapa lagi kalau bukan anak-anak pendidikan, entah memang misalnya yang dia adalah expert di mata pelajarannya atau yang sebagai instructional designernya gitu, yang misalnya yang buat itu orang murni. Nah, orang murni ini nanti akan geografi murni, dia akan mendapat dampingan dari yang namanya instructional designer atau learning content manager yang memang tahu dan paham alur pembelajaran yang baik itu seperti apa, dan biasanya ya anak-anak pendidikan juga. Jadi kalian bisa lihat di sini ada berapa banyak apa ya, posisi yang memang harus diisi gitu ya untuk anak-anak pendidikan untuk bisa memenuhi sebegini banyaknya jumlah learning video di edutech ini gitu. Ini aja baru 4 ya, baru 4 edutech besar kita, belum edutech lain, belum edutech atau lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri. Itulah kenapa skill ini tuh penting banget buat teman-teman tahu karena memang dibutuhkan dan penting untuk bisa membuat teman-teman tuh menonjol di antara apa ya, di antara pendidik-pendidik lain yang setara dengan teman-teman gitu. Boleh next kami Kak? Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ini nggak bisa ya yang kanan bawah ya? Oh, ini download ya kami Kak? Yang mana? Yang mana? Yang kanan bawah. Kanan bawah. Kayaknya Nggak tadi ada. tuh aku update sih. Animate aja yang ada klik. Diklik ya, klik gimana? Diklik kok bisa. Yang mana? Mau di show satu-satu boleh nggak? Oh, boleh. Tadi tuh aku nambahin yang kanan bawah barusan gitu Kak. Oh, ini Tapi apa adanya ya? di Google Slide. Ya, ini.
video pertama. Ini yang video pertama yang di atas tadi. Nggak kedengeran ya? Atau aku yang show aja, Kak? Boleh? Kak Kia, cuma Oh, kedengeran, Mbak. tulisannya terlalu banyak. Aku bingung mau belajar dari mana. Halo kawan murid, kalian pernah merasa kesulitan gak sih ketika belajar baca tulis? Mama sudah belikan aku buku Kak Kia, cuma tulisannya terlalu banyak. Aku bingung mau belajar dari mana. Atau aku udah mengenal huruf B loh Kak Kia, cuma ketika aku lihat di warung bakso bacanya bakso, bukan B akso. Gimana sih cara bacanya sebenarnya? Nah, bersama Kak Kia di sini kita akan mengenal yang namanya bunyi huruf dan nama huruf. Nah, kawan murid punya peliharaan gak sih di rumah? Atau hewan favorit? Nah, Kak Kia punya kucing. Kucing ini namanya kucing, Kak. Gimana Kak Ju? Halo. Oke, sudah coba, coba aja. Maaf, ini kita bisa, sudah bisa diambil. Sudah. Maaf ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Iya. Jadi, atau aku aja ya, Kak, yang untuk bagian ini aku yang Oh iya. present. Biar Boleh, nanti boleh. aku stop-stop sendiri. Oke, siap. Ya. Oke, terima kasih. Bentar ya. Oke, jadi kalau tadi aku share ini. Oh, ini aja. Baik. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini aku klik. Kedengeran ya suaranya? Suaranya nggak kedengeran. Di Nggak apa-apa sih. Nggak terlalu penting juga sih suaranya. Sebenarnya aku mau nunjukinnya ini. Ini kalau teman-teman semua lihat di sini. Ini aku klik yang pertama jenis China. Atau sering juga disebut talking head. Atau kepala berbicara. Kenapa kok disebut kayak gitu? Karena dia jenisnya kayak gini. Nih, teman-teman di sini bisa lihat ya. Ada satu orang duduk atau mungkin satu orang berdiri. Dia ngomong, baca berita gitu. Nah, saya disebutnya video explainer atau video talking head. Dan nanti kalau misalnya teman-teman dengar istilah itu dari siapapun, jangan bingung lagi karena itu maksudnya adalah video-video yang paling standar yang biasanya sering digunakan gitu. Jadi ada menerangin, itu namanya video explainer atau video talking head. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua itu yang ini. Nah, adalah talk show. Jadi video talk show itu ya seperti belum tampil kan? talk show. Belum. Oh, Belum tampil video talk show. Harus satu-satu kayaknya. Nah, ini nih, udah tampil. Udah tampil. Oke. Nih, jadi kalau nih teman-teman lihat talk show kayak gini nih. Ada orang duduk saling melempar pertanyaan dan jawaban gitu seperti talk show umumnya namanya talk show. Nanti ada yang mau bicara jawab, itu namanya video talk show. Ini
eh, juga bisa digunakan menjadi salah satu bentuk alternatif video pembelajaran. Jadi nggak semua video pembelajaran tuh bentuknya explainer atau talking head kayak yang pertama tadi. Bisa juga yang bentuknya kayak gini. Karena kenapa? Karena dengan metode seperti ini, muridnya juga tetap mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan pembelajarannya gitu. Dan bisa menjadi salah satu alternatif supaya murid-muridnya nggak bosen gitu. Nih, terus yang ketiga ada yang nama video pembahasan soal. Nih, kayak gini. Nih, ini ciri khasnya video pembahasan soal tuh kayak gini. Ada soalnya, terus ada tulisannya, di mana tulisannya itu langsung ditulis sama gurunya, gitu. Biasanya mereka pakai papan tulis seperti ini langsung atau pakai yang digital itu. Apa namanya, Kak? Alatnya? Gimana Kak? Alat untuk video pembahasan soal itu apa namanya, Kak? Aku lupa, aku tahu Iya, alatnya Kak. iya, aku juga lupa banget lagi. Apa ya? Dia kayak semacam tablet gitu, Iya kayak tapi tablet. kayak tablet tapi nggak ada layarnya. Jadi itu kayak tablet tapi kayak mouse gitu gimana ya? Jadi dia kotak gitu, terus di situ kalian bisa menulis nanti tulisannya tuh akan tampil ke layar laptop Layar. atau layar PC kalian gitu. Jadi kalian bukan pakai mouse. Kalau kita pakai mouse nulis gitu kan lama banget ya. Nah ini enggak, ini ada kayak pennya gitu, terus ada kotaknya. Nanti kalian bisa di situ kayak para desainer grafis atau orang-orang yang suka gambar tuh mereka pakainya kayak gitu. Aku lupa lagi namanya. Itulah pokoknya. Udah lama ya Kak Jos, jadi lupa ya. Iya, udah lama banget. Terus ini jenis yang ketiga adalah vlogging. Apa maksudnya vlogging? Kok vlogging dalam video pembelajaran? Nih, jadi vlogging tuh kayak video blogging. Teman-teman tahu kan ya, vlog, ngevlog gitu. Itu tuh ternyata bisa juga untuk dibuat menjadi video pembelajaran gitu. Nah, di sini misalnya tujuannya di sini adalah supaya anak-anaknya bisa mengukur papan dengan menggunakan jengkal. Jadi dia sedang belajar tentang pengukuran. Terus di sini skenarionya gurunya main ke playground gitu. Dia main ke playground, terus di sini selama proses bermain di playground dia kayak ngajak murid-muridnya, "Ayo yuk kita ngukur perosotan ini kira-kira berapa jengkal kalian ya?" Kayak gitu-gitu. Itu ngevlog, jadi ngajak anaknya untuk pergi ke suatu tempat, di situ akan ada proses pembelajaran. Atau misalnya geografi, "Yuk kita jalan-jalan ke museum apa?" Kayak gitu. Itu bisa juga tuh untuk bikin video pembelajaran seperti itu gitu. Nih. Kak Jo, mungkin bisa dikasih apa bedanya ketika yang video pembelajaran vlog di sini dengan vlog pada umumnya apa ya? Karena tadi kan ada beberapa item tuh yang kayaknya beda gitu. Mungkin biar Heeh, bisa heeh. Jadi bedanya adalah balik lagi. Ini kita ngomongin video pembelajaran kan. Jadi di setiap pembelajaran tuh pasti ada tujuan pembelajarannya kan. Nah, bedanya vlog ini sama vlog-vlog artis gitu apa? Kalau vlog artis mungkin kita bisa aja nonton mereka menarik tapi nggak ada tujuan belajarnya kan. Nah, kalau untuk video pembelajaran itu pasti ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai gitu. Jadi misalnya kalau di video ini, oh kita pengen ngajarin cara mengukur dengan menggunakan jengkal. Sebenarnya intinya itu, bagaimana caranya kita ajak mereka untuk main ke playground dan ngukur alat-alat yang ada di playground gitu. Jadi jangan cuma bikin vlog aja, tapi tetap harus balik lagi ke tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa, bagaimana cara mencapai tujuan pembelajaran itu menggunakan video vloggingnya gitu. Terus ini ada yang namanya video short movie. Short movie itu pada dasarnya adalah jadi ada kayak suatu cerita yang disampaikan gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu yang namanya kayak sitkom atau kisah-kisah tertentu gitu ya.
Nah, kalau di sini jadi dibuat suatu cerita tentang drama gitu, drama customer service. Jadi yang satu ini CS, satu orang ini CS, yang satu ini tuh orang klien atau customernya yang sedang komplain gitu. Terus di situ ada percakapan tuh di antara dua orang itu. Nah, dari situ kita bisa mempelajari tentang misalnya bagaimana cara menjadi customer service yang baik gitu ya. Bagaimana cara merespon customer dalam eh udah customer service kayak gitu. Jadi bisa juga kita bikin cerita-cerita tertentu nih yang seperti drama-drama atau sinetron-sinetron gitu, tapi sebenarnya tuh ada sesuatu yang dipelajari gitu juga bisa. Itu namanya videonya short movie. Karena seperti film, tapi dia pendek gitu ya. Terus ada juga yang namanya tutorial atau demo gitu. Tutorial atau demo itu tuh misalnya di sini kita mau mempelajari tentang bagaimana cara membuat donat kentang gitu. Ya udah itu tujuan pembelajarannya untuk bisa membuat donat kentang. Atau misalnya nanti tutorial eksperimen apa gitu. Nah, itu yang kayak gitu tuh yang memberikan tutorial, yang mendemonstrasikan sesuatu, itu namanya disebutnya jenis videonya tutorial, video tutorial atau video demonstrasi. Terus jenis contoh yang lain adalah ada yang namanya motion graphic. Motion graphic tuh apa sih? Jadi motion graphic tuh ada video kayak gini nih. Tuh. Teman-teman nggak apa bedanya ini sama video animasi biasanya? Jadi kalau teman-teman lihat di sini karakternya itu tuh nggak kayak kartun yang kita tonton. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah nonton kartun kayak Doraemon gitu ya, itu kan Doraemonnya dia berakting seperti kita ya, dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa muter gitu, seperti orang beneran gitu. Nah kalau di video yang namanya motion grafik, itu kalau kalian perhatikan, dia tuh cuman seperti gambar 2D yang digeser-geser. Nih, tuh. Cuman muncul, geser-geser, dia nggak bisa kayak gerak-gerak gitu. Tuh, cuma muncul gitu. Cuma kayak animasi PPT. Tuh, muncul, muncul, muncul. Itu kan sebenarnya cuma gambar yang muncul, muncul, muncul kan? Tuh. Tapi nggak ada tuh kayak tokoh yang dia bergerak ke kanan ke kiri seperti orang beneran gitu. Itulah kenapa disebutnya motion graphic. Nah, beda sama animasi yang lebih canggih. Kalau animasi ya seperti kan tuh. Walaupun gerakannya terbatas, tapi ini udah menyerupai orang gitu, nggak yang cuman ceweknya geser-geser gitu aja gitu. Apalagi nanti kalau misalnya perusahaannya memang sudah canggih lagi. Sekarang aku klik ini. Oh ini. Nah, ini yang namanya mix animasi. Tuh. Tadi teman-teman lihat nggak dia geser pintu. Jadi prinsipnya mix animasi, kita nyebutnya mix animasi. Jadi prinsipnya mix animasi itu ada interaksi antara orang nyatanya sama pusinya. Jadi tadi kan ada interaksi antara si ibunya dengan pintu, dia kayak seolah pintunya itu ada padahal nggak ada kan. Nah itu sebutannya mix animasi. Jadi misalnya nanti di sini tahu-tahu ada orang gitu, ada kartun, ada tokoh kartun siapa gitu. Terus nanti dia ngobrol sama si tokohnya itu, padahal tokohnya itu kan nggak nyata ya. Nah itu disebutnya mix animasi gitu. Jadi ada interaksi antara orang nyatanya sama yang animasinya gitu. Itu adalah jenis video mix animasi.
Gitu. Mungkin yang mikro aku itu di next ya, Kak. Ya, Kak Jo, gimana? Kalau untuk mikro dan selanjutnya aku sampaikan di next, apakah boleh? Kalau di next boleh nanti apa namanya di kantor aja ada materi ini yang akan disampaikan di siklus Mm-mm. berikutnya. Iya. Heeh. Jadi karena ini sudah jam segini, harus aku akhiri dulu, teman-teman. Mohon maaf. Mohon maaf ya, Kak Mega. Oke, Kak Jo. Tapi kita screenshot dulu ya. Jadi Boleh, boleh, tadi boleh. harusnya sih jam 14.35 sih Kak, masih ada 5 menit. Tadi kan 13.05 ya mulainya ya. Ya, 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 ya. Gitu. Jadi mungkin kalau masih ada pertanyaan boleh dimunculkan dulu. Boleh. Kalau mau di screenshot dulu kali, Kak. Screenshotnya nanti. Oh, jamnya. Boleh, Jamnya ya. boleh di jamnya aja. Ya, 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 ya. Kalau misalkan mau ada Boleh. pertanyaan dulu. Boleh ada pertanyaan dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Gimana? Suara saya terdengar nggak? Suara saya apakah Gimana? terdengar? Suara saya terdengar nggak? Suara Kedengeran. dengar. Kedengeran. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Nggak, Mas? Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh Kak Jessica, nah boleh ditanyakan. Yuk, silakan. Ada yang lanjut, ada jam kuliah habis ini? Ada yang lanjut jam kuliah? Nggak ada Bu, udah Nggak ada. semua. Masih ada waktu, yuk dimanfaatkan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Dan tadi Kak Jovita sudah menyampaikan banyak banget ya. Mungkin bisa jadi sebuah inspirasi untuk Anda. Nanti aku mau bikin video Video yang pembelajarannya mana? kayak gimana ya. Betul. Bisa itu jadi sebuah pilihan. Soalnya sempat Kak Jovita kemarin tuh kan saya cuma menyampaikannya yang talking head aja. Karena mereka yang paling banyak tahu kan talking head sama yang video animasi ya. Nah, video animasi yang sering kita tonton di Kok Bisa, nah, semacam itu yang sering kita lihat gitu. Nah, mungkin nanti bisa dimanfaatkan jenis-jenis yang lainnya. Yuk, masih ada waktu, manfaatkan, kalau dengarkan. Bukan Mbak Zahra, siapa lagi yang Silakan. biasanya? Ayu ini Kak tuh, Ayu. Ayu ini tuh ya, silakan. Ya, Kak, izin bertanya. Kalau dari aku sih untuk materi hari ini, alhamdulillah udah agak apa ya, mengerti gitu terkait jenis-jenis dari media ini. Cuma untuk pembuatannya Kak, kadang kita tuh bingung gitu. Ini mau dimasukin kalau tadi kata Kak Jovita itu aset ya, aset digital. Mungkin itu lebih ke elemen ya Kak. Nah, elemen itu kita tuh kadang bingung nih Kak. Jadi kita mau masukin apa di sini nih, kita mau masukin apa gitu di sini. Itu kadang harus punya inspirasi dari video yang lain atau contoh dari video yang lain gitu. Nah, mungkin dari Kak Jovita nih biasanya kalau mau bikin satu video, inspirasinya dari mana saja Kak gitu? Selain dari, mungkin itu aja sih dari aku Kak. Iya.
Makasih ya, Ayuni pertanyaannya. Kalau dari aku sarannya, sebenarnya berhubungan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, untuk nanti setelah perkuliahan ini, eh, tugasnya untuk membuat video pembelajaran yang apakah kalian akan baik atau tidak, itu bukan teknik yang kalian berikan pada videonya. Kayak misalnya, ini aplikasi apa, eh animasinya canggih nih, bagus banget dia. Terus yang satunya, oh ini animasinya biasa aja, atau malah kurang banget. Itu sebenarnya nggak menjadi main concernnya aku sama Kak Mega. Jadi kita nggak akan terlalu nilai di eh, kita kita tahu itu bukan bukan apa ya, bukan expertnya kalian gitu. Itu bukan, kalian bukan diharapkan untuk menjadi video editor kan nantinya gitu. Tapi kalian itu adalah guru-guru geografi gitu, yang memang punya keterbatasan itu. Jadi nanti yang akan kita nilai itu lebih ke bagaimana kalian menyampaikan materinya, yang kita tahu materinya itu bagaimana caranya kalian bisa bentuk menjadi cerita mungkin, atau eh, vlog mungkin, atau apapun jenis video yang kalian. Jadi bagaimana kita tahu nih materinya kan ini materi pelajarannya kurang seru nih sebenarnya karena ini berat banget nih materi geografinya. Gimana kalian bisa mengubah itu menjadi suatu cerita yang menarik untuk dikonsumsi oleh murid gitu. Karena memang di perusahaan sendiri itu pun bukan tugas kalian untuk membuat videonya. Itu nanti kita cuma sebagai otaknya kita kasih ke eh, apa? Kita kasih ke tim produksi, yang mana tim produksinya itu yang nanti akan membentuk atau membuat videonya gitu. Kita sama sekali bahkan nggak tahu bagaimana cara ngedit video gitu-gitu. Tapi kita punya ilmunya nih, bagaimana mengkomunikasikan apa yang kita mau ke tim yang punya keahlian di bidang itu gitu. Oleh karena itu, sebenarnya ketika kalian misalnya nanti akan menjadi guru dan akan memproduksi video kalian sendiri, itu pun pasti eh, apa ya? eh dengan keterbatasan tertentu sih, karena jatuhnya nanti kalian akan menjadi konten kreator kan. Kalau kalian tahu kan, konten kreator itu skill setnya juga udah nggak main-main lagi. Dia udah pasti harus bisa edit video, udah bisa bagaimana cara teknik pengambil gambar yang bagus gitu-gitu, bagaimana teknik lighting, itu udah ada ilmunya beda lagi sendiri, yang mana bukan berarti mustahil kalian bisa, pasti bisa siapapun kalau mau mempelajari itu. Tapi nantinya nih, buat teman-teman di sini, produk akhirnya itu yang minimal harus kalian kuasai adalah kalian harus bisa membuat skrip yang menarik, yang baik dan benar gitu. Itu yang nanti akan lebih kita nilai lebih ke situ. Nanti mengubah si skripnya menjadi video itu bukan main concern atau bukan penilaian utama kita gitu. Gitu sih. Ada lagi? Kalau cukup dari saya. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Sama-sama. Ada lagi tidak? Ada lagi pertanyaan? Sudah itu? Ya, gimana? Mbak Mas, Bu, ini saya ada kegiatan lain ya. Maaf. Gimana? Bisa mendengar suara Bu Mega nggak? Gimana, Kak? Bisa mendengar suara saya? Mm-mm. Masih bisa?
Oke, Iya. apakah sudah cukup teman-teman, adik-adikku? Ini yang ini pada waktunya. Gimana teman-teman? Sudah cukup kan? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, mungkin kita bisa akhiri. Tapi kita dulu ya, harus kita kan dulu. Tetap. Oke, boleh minta bantuannya untuk yang masih aktif dinyalakan ya. Kalau yang sakit tadi tidak bisa, nggak apa-apa. Oke, oke, saya tutup ya. Oke, dua. Saya tuh dari tadi susahnya cuma gitu. Ya. Silakan Gaya. Oke ya, apa? Kak, yuk, kita mulai ya. Dua, tiga. Oke, bentar. Kita kirim langsung ya. Ya, Bangga Ibu. Ya, Bu, Mangga, mohon maaf. Oke, yuk. Sudah ya. Sudah saya kirim di grup. Oke, Kak Jo, mungkin itu saya terima kasih banyak untuk Kak Jovita yang sudah bersedia ya berbagi pengalamannya selama ini terkait dengan terutama di edutech terkait dengan pembuatan media pembelajaran yang nantinya kita akan coba terapkan gitu ya. Mungkin ketemu lagi ya, Mbak Mas ya, pada pertemuan berikutnya. Kalau misalnya pertemuan berikutnya bisa di kelas, nanti kita lakukan di kelas gitu ya. Nanti biar lebih bisa interaktif lagi. Dan terima kasih banyak Kak Jovita, sampai ketemu lagi pada pertemuan minggu depan ya. saya Terima kasih ya. Saya excited, kayaknya lebih enjoy nih untuk pertemuan berikutnya gitu ya untuk kita. Oke, kita akhiri ya Mbak Mas ya untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Selamat Terima beristirahat. kasih semuanya. Happy weekend. Ini weekend ya. Happy weekend. Iya benar. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.